Mogok nasional, siap mogok nasional. 5 juta buruh, kita stop produksi. Ratusan ribu perusahaan-perusahaan, kita hentikan. Di situ mereka akan takluk dan tunduk pada kekuatan buruh. Kita lumpuhkan daerah-daerah, itu jauh lebih efektif. Nanti kita datang lagi ke sini yang lebih besar. Partai Buruh. Kalau Partai Buruh Allah izinkan, amin. Menang masuk parlemen, tidak akan kita seperti ini di jalan-jalan. Berpeluh keringat berjuang dalam satu barisan. Lebih keras. Di sini bukan tempat buruh malas, Atau mereka yang biasa tidur pulas. Saya tantang KDM. Jangan coba-coba adu nyalinya buruh. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Iqbal Said teriak-teriak untuk kenaikan gaji buruh, seolah-olah memperjuangkan buruh, padahal memperjuangkan perutnya sendiri. Gaji buruh naik, otomatis iuran buruh naik, sembako bahan pokok juga ikut naik. Jadi percuma Pak, kita dikasih naik dengan gaji buruh, tapi dikasih naik juga dengan lonjakan harga-harga Pak. Jadi sama aja bohong. Ya mendingan gaji buruh tetap aja Pak, tapi harga-harga juga nggak usah dikasih naik harga sembako. Ya, yang ada nanti Bapak juga yang tambah kaya, Bapak juga yang tambah kenyang. Pura-pura memanggil seperti seorang raja memanggil senopati. Emangnya dia raja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Said Iqbal, Presiden Buruh yang terhormat. Ya, anak Bapak Ain. Kalau saya perhatikan, kayaknya Anda sudah mengarah ke personal ya. Mungkin ada muatan politiknya juga. Mudah-mudahan, tapi prediksi saya salah. Mudah-mudahan Anda benar-benar memperjuangkan hak-hak para buruh. Dan kalau saya perhatikan, KDM juga, gubernur juga, pemerintah juga, itu mementingkan kepentingan para buruh. Mungkin gampang bagi seorang gubernur menaikkan 100% juga USMK itu gampang. Tapi pertanyaannya, mampu tidak pihak perusahaannya? KDM tukang bohong. Janji doang. Mana yang ngeselu bulan dari 2022 genep deui sukan tinggal sapoe deui. Encan-encan kene cairna. Dasar tukang bohong. KDM tukang bohong. Lur, Said Iqbal, jabatannya serba presiden Lur. Ya, jangan salah. Presiden Serikat, ya kan? Waduh. Iya. Biar gagah dikit, ya kan? Kalau kagak gagah, kagak bisa narik iuran dong. Gimana sih? Ya. Lalu ada lagi Presiden Partai Buruh. Waduh. Kapan dipilihnya, Pak? Perasaan belum pernah pencoblosan saya. Udah jadi presiden aja. Yang ketiganya, Presiden Tukang Nyinyir. Nah, ini baru pantes, ya kan? Presiden Tukang Nyinyir. Nanti anggotanya siapa? Dodi Permana. Bapak, terima kasih ya karena sudah memperjuangkan hak buruh dan berdemo untuk meminta pemerintah menaikkan upah buruh. Cuma mohon maaf Bapak, kalau boleh Mama ngasih masukan, ya kalau demo aja dan sampaikan aspirasi Bapak dan teman-teman secara baik-baik, secara konstitusi, karena apa yang Bapak sampaikan itu adalah juga dilindungi oleh undang-undang. Betul Pak. Terus Bapak juga jangan pernah cuma hadir pas tatkala demo permintaan naik gaji doang Bapak. Bapak juga kalau menurut Mamang juga harus hadir tatkala ribuan bahkan puluhan ribu buruh di PHK oleh perusahaannya. Jadi pas demo Bapak menyuarakan suara buruh, tapi pas seolah-olah bahwa PHK tersebut adalah salah atau tanggung jawab pemerintah saja, dan Bapak harusnya juga hadir di sana. Lur, Said Iqbal Lur menghujat KDM Lur alias Kang Deddy Mulyadi Lur, mengatakan Lur bahwasanya KDM terlalu pencitraan Lur. Said Iqbal Lur melarang KDM untuk stop pencitraan Lur, dan juga Lur Said Iqbal memerintahkan kepada KDM Lur untuk meniru seperti gubernur sebelumnya Lur. Artinya Lur, KDM disuruh meniru seperti Bapak Ridwan Kamil Lur, gubernur Jawa Barat di periode sebelumnya Lur, dalam menggunakan sosial media Lur. Kira-kira bagaimana Lur menurut pendapat sampean Lur? Coba Lur ketik Lur di kolom komentar.
Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait buruh demo tuntut UMP ya, Jakarta naik jadi 5,8 juta guys ya. Nah ini ada beberapa info yang harus kita lihat ya komentarnya, atau harus kita reaction maksudnya ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe UPI Kevin Reaction ya. Ini ada info yang harus kita tonton dan kita ini ya. Kita ketahui ya, yang sudah subscribe terima kasih banyak, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar guys ya. Kira-kira infonya seperti apa ya, langsung kita simak bareng-bareng guys ya. Kami meminta gubernur untuk menetapkan upah minimum senilai 5,89 juta rupiah, yaitu nilai KHL yang telah ditetapkan oleh BPS tersebut. Teman-teman sekalian, alasan penolakan UMP DKI 2026 nilainya menjadi 5,73 juta rupiah adalah nomor 1. Pemerintah DKI Jakarta menurunkan daya beli rakyat Jakarta karena nilai upah minimum yang telah ditetapkan lebih rendah dari kebutuhan hidup layak atau KHL yang justru sudah diumumkan sendiri oleh BPS terkait pengupahan. Dengan selisih sekitar 160.000 tersebut, berarti kita nombok. Kawan-kawan semua nombok. Rakyat Jakarta nombok. Masa membuat ketetapan upah minimum, buruh bukannya naik, nombok. Apalagi kalau menggunakan upah real. Ini upah nominal. Siapa bilang naik upah buruh di DKI Jakarta turun kalau menggunakan hitungan upah real. Upah real itu artinya nilai harga barang melampaui kemampuan upah yang kita terima. Itu. Tuh guys ya. Kami meminta kenaikan upah minimum 8% sampai dengan 10%. Buruh minta naik gaji mulu, ya udah lu naik gaji mulu, ujungnya lu PHK, kita ganti robot gitu. Kayak contoh-contohnya kayak di negara Waduh, ganti robot katanya. maju di Europe ya, di Amerika semua kan udah pakai robot. Cuman Indonesia karena buruhnya murah, mereka pasti masih pakai manusia. Cuman menurut gua bro, Indonesia itu sama China itu mirip. Dulu China juga buruhnya murah, makanya semua orang bikin pabrik di Cina. Iya. Tapi sekarang mana ada orang bikin pabrik kayak di Cina, semua udah pindah. Kenapa? Karena buruh di Cina itu harganya naik dan mahal. Akhirnya di Cina itu semua bikinnya pakai apa? Pakai robot. Nah, Indonesia perlahan-lahan juga pasti naik. Minta gajinya, upahnya naik. Akhirnya pasti diganti robot gitu. KDM jangan terlalu Nggak kebayang nanti kalau pakai robot, banyak pengangguran di mana-mana, manusia beranak terus kali ya. Waduh, wah ini kita lihat seperti apa. KDM dibilang pencitraan ya, Iqbal. pencitraan. Kami meminta kenaikan upah minimum. KDM jangan terlalu pencitraan. Bentar, ini pencitraan oleh Said Iqbal soal UMSK, maaf guys, ribet. Nah ini kita lihat seperti apa ya. Enough is enough. Stop pencitraan. Asik. Lihat Gubernur Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra. Gubernur sebelumnya itu siapa ya? Ridwan Kamil atau siapa? Anies Baswedan itu. Tidak melayani masyarakat sesungguhnya, termasuk buruh dalam kasus upah minimum sektoral kabupaten kota. Setiap diberi pandangan, KDM menyiarkan langsung melalui sosmednya. Setiap diberikan komentar yang negatif terhadap kebijakan BM dihapus. Setiap ada yang memberikan dijawab dengan kebohongan. Bohongan demi kebohongan diproduksi. Ini berbahaya. Oleh karena itu stop pencitraan. Warga, sumpah ya, gua kesel banget nih sama satu orang ini nih. Selain Said Iqbal, gua sebel nih sama si ini nih, yang bernama siapa? Sumarna siapa? Smart. Orang luar Jawa Barat yang mencari nafkah, mencari makan di daerah Jawa Barat untuk ngempanin anak bininya gitu ya. Tapi omongannya nih, lihat. Apa yang sekarang dilakukan Deddy Mulyadi, dia datang nih, ada sekitar misalkan dikasih tahu, oh di sana warga miskin lagi ada penganiayaan, dia datang kasih bantuan. Itu kan kerjaan YouTuber, kerjaan TikToker kan. Jadi ini kepala daerah atau seorang raja, kita bingung. Gini nih, kalau otaknya didengkul ya. Kalau otaknya pikirannya itu cuma duit, gaji gua naik aja sesuai yang gua inginkan begitu kan ya. Jadinya buta.
kagak bisa ngelihat, mata lu dan pikiran lu kagak bisa berjalan, stuck di situ-situ aja. Kalau kata gua ya itu memang kerjaan kepala daerah, ya. Kerjaan kepala daerah itu kan memang membantu orang yang sedang kesulitan, orang miskin, rakyatnya yang miskin, rakyatnya yang kesusahan, rakyat yang terkena musibah. Itu kan memang kerjaan kepala daerah. Kerjaan kepala daerah itu tidak hanya selalu mementingkan golongan-golongan tertentu, ya, tapi lebih utamanya mementingkan kepentingan masyarakat banyak, Pak. Makanya cuci dulu dah sono otak lu biar bersihan dikit begitu ya, sama hati lu tuh sekalian lu cuci, rendam di kembang 7 rupa sekalian biar bersih. Menurut saya ya asik ngonten, Dedi. Asik ngonten, bukan seorang kepala daerah yang membuat sebuah regulasi. Jadi isinya gubernur itu konten sama ganti nomor HP. Bang Marno, pengen rasanya gua tarik tuh, gua print. Waduh. Ngeri guys ya kalau mama Tuh ya, asik ngonten. Iyalah, orang hasil dari ngonten itu lumayan kenceng coy, gede. Ya, makanya kan dari asik ngonten tersebut bisa ngebantu banyak orang menggunakan uang pribadi. Regulasi mulu yang lu bahas, pengennya pemimpin itu yang fokus di regulasi, ujung-ujungnya apa, bermain LC. Segala perkara ganti nomor lu permasalahkan. So penting amat lu, siapa lu? Ya? Allah ya. Nah, itu dia guys. Kira-kira mungkin kalian punya komentar atau reaction ya, bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian seperti apa. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.